Alhamdulillahilladzi hadani lana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa labisu fi kahfihim salasami'ati sinina wajdadu tis'a. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia dan ridhonya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita umat Islam, syariat kita umat Islam, salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan melimpahkan bajun alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pula khatib berwasiat khusus bagi daerah khatib dan umumnya bagi jamaah Jumat. Marilah kita untuk selalu berusaha dan berupaya meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berharap mudah-mudahan melalui sholat Jumat yang singkat ini dicatat oleh Allah sebagai langkah dan upaya kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini hari Jumat 29 Desember. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat, bahkan masjid kebanggaan masyarakat Indonesia, hasil karya anak bangsa kita sendiri. Begitu megah, luar biasa. Kalau kita lihat ke atas, tidak ada pencahayaan, teknologi yang sangat luar biasa bagi kita. Kita bersyukur alhamdulillah. Hari ini hari Jumat, Jumat terakhir di tahun 2023. Subhanallah, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah pada siang hari ini khatib ingin menyampaikan terkait dengan memaknai pergantian tahun baru bagi seorang muslim. Di Indonesia kita bersyukur negara menjamin, negara melindungi warganya. Di kita mengenal ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah, ada tahun Saka, ada tahun Cina yang umum kita kenal di Indonesia. Dalam kenegaraan kita menganut sistem kalender Masehi. Apa itu Masehi? Masehi perhitungan hari, dihitung berdasarkan matahari. Hijriah bagi kita umat Islam itu dihitung berdasarkan bulan. Tahun baru Saka kalaupun memang dari India tapi berbaur dengan budaya masyarakat kita, itu ada yang menggunakan matahari dan ada yang menggunakan bulan. Tapi ketika kerajaan Mataram sudah masuk Islam, dirubah menjadi tahun baru Saka berdasarkan perhitungan bulan. Jadi kita mengenal ada Manis, Pahing, Kliwon, Wage. Itulah yang kita kenal, tradisi masyarakat kita di Indonesia. Tahun baru Cina ada juga. Bahkan lebih awal tahun baru Cina 2500 tahun, 2575 tahun usianya. Hijriah 1445. Masehi 2023. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menghitung Hijriah, menghitung Masehi sedikit berbeda. Makanya tidak heran ketika awal Idul Fitri pemerintah menetapkan hari raya kita itu 2 hari merahnya. Kalaupun memang ada saudara kita yang
yang kurang memahami, padahal sebenarnya itulah adalah latar belakang kenapa 2 hari Idul Fitri. Merahnya. Kenapa hari-hari besar agama yang lain hanya 1 hari. Ini yang menjadi pokok persoalannya. Di Hijriyah, tis'un wa isrin kata Rasul. Umur bulan itu hanya 29 hari. Umur bulan dalam Hijriyah hanya 29 hari. Patokan kata Rasul, Fa'in gumia apabila mendung tidak kelihatan bulan, fakmilul iddata salasina yauman. Sempurnakan 30 hari. Inilah makanya ada ru'yat, ada hisab di kita di Indonesia. Tidak menjadi persoalan bagi kita. 29 sah, 30 sah. Karena menurut Imam Syafi'i, ihtilaful matla. Tiap daerah punya matla masing-masing. Kita sadar. Ada waktu barat, ada waktu tengah, ada waktu timur. Perbedaannya. Nyebrang dari Aceh sampai ke India sudah beda lagi waktunya. Itulah sebabnya hadirin jamaah-jamaah rahimahullah, beda perhitungannya kalau bulan. Kalau bulan 354 hari jumlahnya. Tapi kalau Masehi 365 hari. Karena dalam Masehi usia bulan ini Desember, tanggal hari ini Jumat 29, besok 30, Minggu 31. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi usia bulannya memang ada 31, ada 30 hari, bahkan habisatnya ada 28, bahkan ada yang 29. Itulah yang membedakan hari ya di dalam Hijriyah dan Masehi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Kahfi ayat ke-25, begitu agungnya, begitu luhurnya ajaran Islam terkait dengan Masehi dan Hijriyah. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dalam surat Kahfi ayat yang ke-25, dan mereka tinggal di dalam gua 300 tahun. Ini cerita Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Qur'an ini surat Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Rasul hijrah. Rasul sudah diingatkan oleh Allah bahwa tahun itu memang di Masehi dan Hijriyah itu beda. Jadi mereka tinggal di dalam gua itu 300 tahun. Mi'ati sinina wajdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Ditambah 9 tahun. Artinya para mufassirin menjelaskan di sini berdasarkan Syamsiah perhitungannya. Kalau hijrah berarti ditambah 9 tahun. Jadi beda memang jumlah harinya. Untuk itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat Islam, tentunya kita bagaimana menyikapi, menghadapi atau menyongsong setiap pergantian tahun, baik Syamsiah maupun Qamariyah, Hijriyah ataupun Masehi. Kebiasaan masyarakat kita menyambut tahun baru, menyongsong tahun baru, diadakan kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Seperti di Al-Jabar besok hari itu adakan kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat keagamaan. Kalau di perusahaan tutup buku. Kalau di pemerintahan apakah target sudah tercapai atau belum? Bagi para pelajar apakah tahun ini meningkat tidak nilainya? Bagi para mahasiswa tentunya target 4 tahun. Apakah sudah selesai bulan Desember ini sehingga diwisuda? Bagi kita tentunya umat Islam, apakah kita sudah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita? Di rumah tangga, apakah kita sudah makin bahagia rumah tangga kita? Di lingkungan rumah tangga kita juga ke-RT-an, apakah aktivitas kita ini meningkat? Untuk itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, utama bagi kita bagaimana menyikapi pergantian tahun baru bagi kita umat Islam. Yang pertama muhasabah. Mari kita muhasabah diri kita. Audit internal. Audit diri sendiri sebelum diaudit orang lain. Ini sangat penting bagi kita. Sehingga Rasul jauh-jauh mengingatkan hasibu antusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Apakah yang diinginkan pada tahun lalu sudah tercapai pada tahun ini?
Kalau sudah tercapai, syukur alhamdulillah, syakiron bagi kita umat Islam. Kalau ternyata dalam perjalanan kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai kendala, bersabar dalam menghadapinya sambil kita mengevaluasi apa kegagalan, apa kelemahan, apa kekurangan. Kenapa usaha kita tidak meningkat sehingga terus dievaluasi. Itulah audit internal diri kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Muhasabah. Ini kewajiban kita umat Islam yang pertama dalam menyikapi pergantian tahun. Apakah Masehi atau Hijriah. Sholat kita hari ini, hari Jumat, tergelincir matahari. Jadi Masehi juga dipakai oleh umat Islam untuk sholat, menentukan sholat. Sholat maghrib, guru Syams. Sampai tenggelamnya surupnya matahari, sampai tenggelam matahari baru maghrib. Jadi Hijriah, Masehi, Komariah, Syamsiah dipakai oleh kita umat Islam. Sikap yang sangat bagus, yang sangat baik bagi kita. Mari kita mengoreksi kecenderungan kita senang mengaudit orang lain, tapi kelemahan untuk mengaudit diri kita sendiri. Padahal Rasul mengingatkan kepada kita harus pintar-pintar untuk mengoreksi diri kita. Itu yang pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita sikapi dalam memaknai pergantian tahun adalah akhir tahun inilah. Di akhir tahun ini itu sebagai periode kita untuk merencanakan ke depan, mengevaluasi apa yang memang kegagalan atau kelemahan di tahun kemarin. Mari kita ke depannya untuk mengadakan mujahadah. Setelah mujahadah, kita melaksanakan mujahadah, menyiapkan mulai perencanaan, planning, kemudian mengorganisasikan bagaimana cara mengorganisir, demikian juga mengawasi, mengevaluasi lagi apa yang kita kerjakan di 2023. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasul mengatakan, "Man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumu sawaun min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang di hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Apabila hari ini sama dengan kemarin, kata Rasul, termasuk orang yang rugi. Demikian juga barang siapa yang hari ini keadaannya lebih buruk dari kemarin, kata Rasul, dia termasuk orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka. Itu yang kedua yang mari kita di akhir tahun ini kita siapkan. Setelah dievaluasi, kita siapkan kembali untuk merencanakan target yang akan kita peroleh berikutnya. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, penggantian tahun adalah rotasi nasib dan keberuntungan. Pergantian tahun adalah rotasi nasib dan keberuntungan. Dalam surat Al-Imran ayat 140, "Iyam syasun korhun qad masal kumul korhun min uslihi watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas." Tidak usah heran, tidak usah khawatir. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Allah akan pergilirkan. Kapan rugi, kapan untung, kapan kegagalan dalam peperangan, kapan beruntung, kapan dia memiliki ilmu, kapan dia hilang keilmuannya, kapan dia kaya, kapan dia akan miskin, Allah akan gilirkan. Beruntung bagi kita, masyarakat bangsa Indonesia, diawali dari masa-masa 1300 tahun bangsa kita, bangsa yang memiliki budaya yang luhur, ada kerajaan. Begitu kerajaan luntur, muncul kesultanan di mana-mana di Nusantara kita ini. Pada saat yang sama, bangsa-bangsa Portugis tahun 1500 ada 12 sudah mendarat di bumi kita ini, karena dunia ini milik mereka berdua. Dunia ini milik mereka berdua. Mana Spanyol, mana Portugis sudah di garis tengah dunia ini. Dibagi-bagi. Tapi Belanda berhasil menguasai 1600 sampai 1900. Tapi di awal 1942, hanya dalam tempo 2 minggu, menjajah 350 tahun bangsa kita.
dikalahkan oleh bangsa Jepang, menyerah Belanda di Jepang di Kalijati Subang dalam tempo 2 minggu. Betapa luar biasanya bangsa Jepang mampu mengalahkan kekuatan Belanda yang menjajah bangsa kita 350 tahun. Tapi dilalah bangsa kita mulai 1905, Dewi Sartika, Budi Utomo berusaha bagaimana keluar dari belenggu penjajahan sampai 1928 yang puncaknya Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bangsa kita merdeka di tengah situasi tegang yang sangat luar biasa. Jepang melarang, Belanda ingin kembali menguasai lagi bangsa kita. Merdeka bangsa kita. Zaman kemerdekaan tidak bisa kita salahkan. Zaman Orde Baru tidak bisa kita salahkan. Zaman reformasi tidak perlu kita salahkan. Masing-masing punya kelebihan dan kekuatan dari masing-masing pemimpin. Tapi tujuan utama bangsa kita, negara kita sudah menyatakan 4 tujuan kenapa dibentuk negara kita ini. Kenapa bangsa kita kalau merdeka ini akan diapakan. Tugas siapapun yang memimpin bangsa kita ini, lindungi bangsa dan negara. Tugas yang utama. Cerdaskan masyarakatnya, sejahterakan hidupnya, ikut serta dalam ketertiban dunia. Tugas siapapun yang memimpin bangsa kita, itu sudah dicanangkan. Teknik, cara masing-masing memang berbeda. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nudawiluha bainan nasi, tidak usah kita pertentangkan. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah mengingatkan di akhir tahun 2023 memasuki 2024, terutama kebersamaan persatuan jangan sampai pecah, karena kita sudah mengalami sedemikian pedih, capek beratus-ratus tahun. Setelah kita menikmati hari ini, jangan sampai kita terpecah hanya dengan gara-gara persoalan yang sangat kecil. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minkum tilawatan wa alim fastaghfirunnal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana wa faqana bi hadihi wa taufiqi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana waj'alna ummatan muslimin lakum min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.